Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita ada dalam persoalan yang sangat besar, yang sangat berat, apakah yang dapat membuat kita bertahan? Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini bersama saya Guru Injil Atongai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan telah menolong kami boleh melewati hari demi hari dan terus memelihara kami hingga sampai saat ini kami hidup karena anugerah-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami pada pagi hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu dan karena itu kami memohon, layakkanlah kami Tuhan. Layakkanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kiranya Allah Roh Kudus memberikan kami kekuatan, memimpin kami untuk memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu, kuatkanlah iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, mulai ayat 25 sampai dengan ayat 35. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan pada hari ini adalah pengharapan akan keselamatan adalah kekuatan yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bacakan sekali lagi ayat yang ke 29 dan 30. "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita ada dalam persoalan yang sangat besar, yang sangat berat, apakah yang dapat membuat kita bertahan? Jawabannya adalah pengharapan. Saudara,
Jika kita dalam keadaan sakit berat, maka kita berharap untuk sembuh. Atau misalnya jika kita menghadapi masalah di dalam keluarga, maka kita berharap masalah ini pun akan segera teratasi dan berlalu. Di dalam firman Tuhan, di Injil Lukas yang kita baca tadi, mulai ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Saudara, konteksnya pada masa itu adalah di tengah situasi tanpa pengharapan, baik bagi Israel sendiri maupun seluruh dunia. Nah, saudara, Simeon di sini adalah Simeon telah melihat pengharapan di dalam diri bayi Yesus yang hadir ke dalam dunia. Simeon bersyukur karena apa? Karena janji keselamatan yang dari Allah itu, janji Allah tentang juru selamat itu telah digenapi di dalam diri bayi Yesus Kristus. Maka saudara, ia yaitu Simeon tidak lagi merasa khawatir tentang masa depannya, masa depan Israel, ataupun masa depan umat manusia di seluruh dunia ini. Simeon telah melihat Sang Mesias yang akan membebaskan seluruh umat manusia dari masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Simeon pun menyatakan bahwa sekarang ia sudah dapat pergi dengan damai sejahtera. Alasannya apa? Karena matanya sendiri telah melihat keselamatan yang daripada Tuhan Allah Bapa kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap kita melihat pengharapan ini? Saudara, yang pertama, untuk melihat pengharapan itu, marilah kita mensyukurinya. Seperti Simeon, ia bersyukur karena apa? Telah melihat pengharapan yang daripada Allah. Maka kita juga bersyukur karena apa? Ada pengharapan bagi keselamatan kita. Ada pengharapan bagi pengampunan dosa kita. Mengapa demikian, saudara? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak ada cara yang bisa mengampuni dosa kita selain yang ditentukan oleh Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal yang ia utus ke dalam dunia. Saudara, kita terbelenggu oleh dosa yang membuahkan maut, yang membawa kita kepada kebinasaan. Satu-satunya jalan untuk membebaskan kita dari belenggu dosa, hanya Allah sendiri yang dapat menyelamatkan kita dari belenggu dosa melalui anaknya Yesus Kristus, juru selamat kita. Karena itu saudara, marilah kita bersyukur atas kasih Allah yang begitu besar kepada kita di dalam hidup ini. Dia rela hadir ke dalam dunia ini melalui anaknya Yesus Kristus. Untuk apa? Memberikan kita keselepasan, memberikan kita keselamatan bagi kita manusia yang berdosa ini, memberikan kita pengampunan, membebaskan kita dari belenggu dosa, dari belenggu iblis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, bagaimana sikap kita melihat pengharapan ini? Yang kedua adalah tekun menantikan keselamatan. Seperti Simeon, saudara, ia bertekun dalam menantikan kedatangan Yesus atau juru selamat yang dijanjikan oleh Allah Bapa ke dalam dunia ini. Maka kita pun harus memiliki ketekunan yang sama. Di tengah pergumulan kita di dalam dunia ini, saudara, kita bisa tergoda untuk apa? Mencari pertolongan kepada yang lain ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Kita bisa saja menyimpang dan kita malah tidak mengharapkan Tuhan lagi. Kita malah datang kepada yang lain untuk minta tolong. Tapi saudara, dalam menghadapi pergumulan ini, sekali lagi, janganlah mencari pertolongan kepada yang lain. Jangan berharap kepada yang lain.
Percayalah kepada Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Berharaplah kepadanya. Tidak ada jalan lain, saudara, selain Yesus sendiri. Yesus sendiri menyatakan bahwa tidak ada satupun di dalam dunia ini yang bisa memberikan pertolongan kepada kita di dalam hidup kita ini. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata demikian. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Karena itu, janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam dunia ini, tidak ada rasa aman, rasa nyaman, rasa damai, kecuali di dalam Yesus Kristus. Tidak ada pertolongan yang sejati datang kepada kita selain daripada Yesus Kristus sendiri. Simeon telah membuktikan hal itu. Ia berkata, mataku sendiri telah melihat keselamatan daripadamu, ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah setialah selalu menantikan Yesus di dalam kehidupan kita ini. Di dalam menghadapi berbagai masalah apapun, setialah dan percayalah, berserah dirilah kepada Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dialah sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita. Yesus bukan saja melepaskan kita dari belenggu dosa, tetapi Dia juga mampu membebaskan kita, melepaskan kita dari segala permasalahan besar hidup kita selama kita masih hidup dalam dunia ini. Asal saudara dan saya, kita semua bertekun, berharap kepadanya, dan bersyukur selalu. Saudara, tidak ada pengharapan sejati di luar Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus ada pengharapan yang sejati. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat pada hari ini, sekali lagi bagi kita yang mungkin sudah putus asa, tidak punya pengharapan, kiranya Tuhan menolong kita untuk terus berharap kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami berseru dan kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami pengharapan, keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang boleh kami renungkan melalui firman-Mu di dalam Alkitab. Sebagaimana hamba-Mu Simeon yang menantikan dan berharap akan datangnya juru selamat yang dijanjikan Allah. Dan itu ia melihat sendiri dengan matanya sendiri. Janji Allah itu telah digenapi. Ya Tuhan, tolonglah kami umat-Mu di tengah-tengah pergumulan kami di dalam dunia ini, agar pengharapan kami pun semakin dikuatkan dengan kami mengingat akan firman-Mu dan selalu merenungkannya. Dan kekuatan dalam menghadapi hidup ini hanyalah dengan berharap kepada Tuhan saja melalui Yesus Kristus juru selamat kami. Tuhan, apapun masalah kami, hamba berdoa bagi seluruh jemaat pada hari ini, kiranya Tuhan menguatkan pengharapan kami. Bagi yang hampir-hampir meninggalkan Engkau, kami mohon Roh-Mu yang kudus menarik mereka kembali untuk mau berharap kepada Tuhan dalam keadaan apapun yang mereka hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.